Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab mengatakan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore bagi kita semuanya. Dan biarlah kita terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan hati kita tertaut penuh kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu turun atas kehidupan kami, dan Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami tidak ingin menjadi orang munafik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Matius 15 ayat 7, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Allah, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Haleluya. Dari sini saya memberikan judul orang munafik. Ya. Orang munafik itu bercabang dua. Hatinya bercabang dua, lidahnya bercabang dua, hidupnya bercabang dua. Orang munafik itu tidak akan pernah tentram dalam hidupnya. Karena antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Antara hati dan apa yang diucapkan tidak sejalan. Dan itu akan membawa kehancuran. Lambat atau cepat, orang-orang munafik akan menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Tidak di masa kini, tetapi masa yang akan datang sudah pasti Tuhan tidak akan membiarkan mereka lolos. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang munafik. Apakah tanda-tanda orang yang munafik? Tanda-tanda orang munafik menurut Matius 15 ayat 7 sampai dengan 8 ialah dikatakan orang itu memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada. Jadi memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yesaya 55 itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Dan Allah tidak senang. Dan Yesus menyerang orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam. Karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka bisa mengajar yang baik, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengiming-imingi sesuatu yang baik, tapi mereka sendiri tidak menjalankannya. Orang munafik hanya perkataan yang manis, tapi perbuatan jauh dari perkataan. Perkataannya indah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan itulah orang yang munafik. Dan Alkitab katakan, jangan kita menjadi orang munafik. Kalau kita baca khotbah di bukit, bagaimana hai orang munafik. Orang munafik itu hanya tahu mencela.
balok dalam matanya ada, tetapi dapat melihat selumbar di mata saudaranya. Makanya Tuhan katakan, hai orang munafik, keluarkan dulu selumbar dalam matamu. Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat jelas selumbar yang ada di mata saudaramu. Banyak kali orang hidup dalam kemunafikan. Yesus menentang orang-orang yang munafik. Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Kelihatan baik-baik, tapi hatinya penuh kebencian, iri, dengki, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ketahui orang munafik, lebih baik menjauh, supaya rohnya tidak transfer padamu. Kalau engkau tidak bisa lagi sudah mengatakan, mengajar yang baik supaya jangan munafik, ya sudah, tinggalkan saja orang seperti itu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan Allah tidak menyukai itu. Dan yang kedua kata firman Allah. Yang kedua, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi mereka beribadah, sembahyang, berlutut, membayar persembahan, membayar persepuluhan, tapi hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang dilakukan adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Satu contoh, setiap orang wajib menghormati orang tuanya. Tapi karena dia sudah berbuat sesuatu kepada Allah, mereka tidak lagi berbuat sesuatu kepada orang tuanya. Itu tidak diperkenankan. Kalau orang berbuat sesuatu kepada Tuhan, dia akan berbuat sesuatu kepada keluarganya. Tidak mungkin orang berbuat kepada Tuhan, tapi tidak berbuat kepada keluarganya. Itu orang munafik. Supaya kelihatan, wow, hebat. Duduklah di depan karena persembahannya besar. Jadi orang munafik itu, aduh. Makanya dikatakan oleh Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku. Mau jengkang-jengking, kepala di bawah, kaki di atas, berlutut, menangis, sambil terseduh-seduh, ingusnya pun diminum oleh karena saking menangis-nangis. Tapi tangisan kemunafikan. Satu contoh lagi, melihat orang berdosa bukannya dikasihani. Aku tidak seperti dia Tuhan. Dia itu orang berdosa, aku enggak. Aku suka memberi perpuluhan, aku suka berdoa. Dan orang itu, wah jahat itu Tuhan. Mendakwa orang lain. Alkitab katakan, sementara orang itu tidak sanggup menengadah kepada Tuhan, tapi memukul dirinya, tunduk hati di hadapan Tuhan. Dan orang itu dipulangkan dengan hal yang sudah dibenarkan Tuhan. Tapi orang Farisi itu dibenci dan dihukum Tuhan, tidak disukai Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan menjadi orang munafik. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan dengan sungguh. Kalau kita beribadah kepada Tuhan atau menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh. Karena Alkitab katakan, orang yang memuliakan aku akan muliakan dia. Orang yang meninggikan aku akan tinggikan dia, aku akan hormati dia. Itu Tuhan. Jadi apa yang kau perbuat, itu akan diperbuat Allah. Whatever you want men to do to you, do also to them, for this the law and the prophet.
Jadi apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Karena di sini terdapat hukum Taurat dan hukum kita para nabi. Mengapa kita harus lakukan? Karena itu perintah Tuhan. Ini hukum positif, golden rule. Kalau engkau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau engkau mau ditolong, tolong orang lain. Kalau engkau mau diperhatikan, perhatikan orang lain. Kalau engkau mau dihargai, hargai orang lain. Kalau engkau mau dihormati, hormati orang lain. Jangan pikir engkau sudah hebat. Tadi pagi saya katakan, hidup ini karena anugerah. Karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya, jangan menjadi orang munafik. Yang ketiga, saya bacakan ayat yang ke-6. Orang itu tidak, ayat 5 dulu. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Itu. Orang munafik itu lebih berpegang kepada adat istiadat daripada kepada kebenaran firman Allah. Banyak kali kami sebagai orang Batak, adat istiadat itu kadangkala di atas, firman Allah di bawah. Tapi seharusnya adat itu harus menyesuaikan diri dengan kebenaran. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, misalnya darah nggak diperkenankan untuk dimakan. Menyembah, meminta sesuatu dari kuburan, ya kalau datang ke kuburan tidak ada masalah, selama yang kita lakukan adalah mengenang bahwa ada saudara kita, orang tua kita di situ. Tapi bukan Roma sahalam tu wau, Roma sahalam tu pahupum, Roma sahalam dan lain sebagainya. Sahalam itu apa ya? Berkat. Lebih berpegang kepada adat istiadat daripada kepada firman Allah. Firman Allah dikesampingkan, itu untuk orang-orang munafik. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan menjadi orang munafik. Tanggalkan kemunafikan, datang kepada Yesus. Yesus sudah memberikan anugerah bagimu untuk engkau bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau engkau terus munafik, engkau terus menolak anugerah Allah yang besar itu, wow, bahaya, mengancam. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi kebenaran firman Allah, barang siapa melakukan firman Allah, dia akan masuk kepada kerajaan Allah, di mana Tuhan tinggal, di situ kita ada. Dan nggak mungkin orang munafik bisa di situ, karena yang kita lakukan ajaran manusia, yang kita lakukan adat istiadat, bukan kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita mau tinggal dalam dunia ini, ya kita tidak bisa memaksa. Karena itu pilihan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita supaya jangan memilih orang menjadi orang munafik. Di gereja dia berkata, Tuhan hebat, Tuhan perkasa, Tuhan dahsyat, tapi ikut terlibat dalam korupsi. Membuat laporan palsu, pertanggungjawaban palsu. Dan kita sebagai orang yang percaya harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan ikut orang-orang munafik yang hanya bisa berkata baik tapi tindakannya tidak sesuai dengan kebenaran. Dan Yesus sangat tidak menyukai hal yang demikian. Dan semoga kita adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kemunafikan. Biarlah kita menanggalkan manusia kemunafikan kita, dan kita masuk dalam anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Dan orang munafik akan
dihukum oleh Tuhan, tapi orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan akan berkati. Janganlah engkau memuliakan Allah, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Janganlah beribadah kepada Allah, tapi sementara ajaran manusia yang engkau lakukan. Janganlah engkau berpegang pada istiadat, tetapi firman Allah kau abaikan. Lakukan firman Allah supaya hidupmu diberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan menolong kami dalam nama tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Kami tidak mau hidup dalam kemunafikan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami pergumulan berat. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, datang pada Tuhan, dia akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka butuh pertolongan, kami butuh pertolongan. Perlu mujizatmu, perlu kuasamu, perlu kehebatanmu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kami pikirkan akan menjadi kenyataan. Baik itu akan diberikan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin kami kerjakan, kami melakukan bagian kami. Selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya. Terima kasih, mujizatmu terjadi, pertolonganmu terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa dan juga membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Dan kiranya kita terus menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam firman Allah, karena firman itu sangat dahsyat, sangat luar biasa bagi orang-orang yang berpegang, yang mempercayainya dengan sungguh. Karena Tuhan yang akan menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi penolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Yesus memberkati. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.